Oke, selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-129. Bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, teman-teman boleh tekan tombol subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan updatean video terbaru di channel ini. Tadi saya sudah umumkan di Telegram saham-saham yang pengen diulas. Ada cukup banyak sekali, saya hitung hampir 20-an. Jadi saya bagi dalam 3 part. Jadi hari ini, besok, dan hari Minggu. Sehingga kalau teman-teman yang mungkin sahamnya belum ada, bisa ditunggu besok atau di hari Minggu malam. Tapi kalau teman-teman yang baru akan mau minta request, mungkin jadwalnya di hari Senin ya. Jadi kita mulai saja part yang 129. Pertama adalah saham BEST. Saham BEST hari ini tutup minus 1,07% di saat indeks harga saham gabungan kita naik cukup tajam dan menembus 6.200. Ini suatu hal yang luar biasa menurut saya. Cepat sekali recovery dari indeks setelah kejatuhan hampir 3.900 kemarin di Maret. Namun cuman dalam kurun waktu cuman 9 bulan mungkin dia sudah berhasil naik kembali sampai 6.200-an. Saham BEST ditutup 186 di mana PBL berada di 180 dan itu artinya ada 6 poin lagi untuk saham BEST menguji support kuatnya. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, teman-teman perhatikan bahwa di sini sudah memang muncul satu red triangle yang artinya kita harus sell, dan juga volumenya juga cukup rendah, teman-teman. Jadi kalau mau membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli di dekat area support di 180 untuk meminimalisir resiko. Dan target kenaikannya ke 194 yang terjauh ke 216. Jadi skenarionya kalau misalkan dia turun mendekati 180, teman-teman boleh beli. Dan kalau dia naik kembali maka target terdekat ke 194, target jauhnya menuju ke 216. Tapi kalau misalkan dia gagal bertahan di 180, maka dia berpeluang untuk terus turun, pertama menuju 175 dan yang kedua akan menguji 169. Jadi kalau teman-teman yang mau trading, kalau beli di dekat 120, kalau dia jebol maka risikonya terbatas ya. Jadi cut loss-nya tidak terlalu dalam. Tetapi kalau pas beli dan dia rebound, teman-teman punya reward yang cukup besar, yaitu di 194 dan di 216. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham IMAS. Saham IMAS naiknya sudah cukup tinggi. Selama 40 hari belakangan dia di 710, berhasil naik sampai 1540, bahkan sempat menyentuh 40 hari harga tertingginya di 1685. Artinya hanya dalam jangka waktu 40 hari, kalau teman-teman beli di area sini dan jual di area sini, itu sudah 100% lebih ya. Sehingga wajar sekali kalau misalkan saham IMAS ini harus koreksi lagi sebelum dia melanjutkan kenaikan. Kalau ditanya berapa support terdekatnya, kita jawab di 1490. Ini support gray line akhir ya di sini. Dan kalau itu gagal bertahan, maka dia berpeluang untuk turun ke 1240. Ini support paling kuatnya. Jadi kalau misalkan dia jebol di 1490, teman-teman bisa koleksi di dekat area 1240. Target kenaikan selanjutnya ya tetap kita akan menuju ke 1685. Ini kalau berhasil dijebol, maka dia akan terus melanjutkan kenaikan. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham SOCI. Saham SOCI hari ini ditutup minus 1,49% di harga 266.
di mana supportnya di 220. Ini support kuatnya, jaraknya sangat jauh, kurang lebih 46 poin. Tetapi kita punya support terdekat yaitu di 248 sampai 250. 248 itu merupakan support gray line akhir, dan di situ juga ada white line di 250. Bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli saham ini, saya lebih sarankan tunggu di sekitaran area 250 atau 248. Dan kalau teman-teman yang sudah terlanjur punya saham Soci dan posisi minus, teman-teman bisa batasi stop loss-nya, bisa atur sendiri batasan risk-nya. Kalau teman-teman sudah rasa minusnya sudah cukup dalam, pilihan lainnya memang harus cut loss daripada tunggu di area support pentingnya di 250. Karena kalau ini gagal bertahan, sangat berpeluang besar dia melanjutkan penurunan ke 220. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Waskita. Nah, ini saham Waskita yang kita lihat secara daily, sehingga teman-teman perhatikan bahwa dia sekarang berusaha terus untuk menembus ini trend line atasnya. Jadi kalau kita gambar trend line, nah ini dia berusaha menembus daerah sini. Dia berusaha tembus daerah sini. Kalau dia berhasil tembus, maka dia di 1695, di 40 hari harga tertingginya. Dan dia pasti akan terus melanjutkan kenaikan terdekat 1800 dan menuju 2000. Tapi karena ini sudah nempel-nempel, berusaha tembus tapi tidak pernah jadi, ada kemungkinan dia harus koreksi dulu. Minimal dia kembali lagi ke middle gray line di tengah ini. Itu kurang lebih harganya di 1550. Atau yang terburuk dia menguji trend line bawah yaitu di 1413. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli, ada 3 opsi ya teman-teman. Teman-teman ambil dulu di 1600. Karena di situ adalah PBH, teman-teman bisa ambil. Kalau dia gagal bertahan, teman-teman bisa tambah di area sini. Atau kalau misalkan opsi terakhir, kalau teman-teman tidak mau tambah, maka teman-teman bisa cut loss saja ketika dia jebol di bawah 1600. Tapi karena memang saham-saham sektor konstruksi, khususnya Waskita, WSBP, itu menjadi andalan dari The Golden Cross, maka kita masih akan nambah muatan ya, karena hold periodnya kita cukup lama, mungkin bisa sampai setahun. Di akhir tahun baru kita jual, atau minimal di atas 2000 baru kita jual. Maka kita melihat semakin turun itu adalah kesempatan untuk menambah muatan. Tapi kalau teman-teman yang trading, saya sarankan kalau misalkan dia jebol di bawah 1600, teman-teman bisa cut loss saja sambil menunggu lagi di sekitaran area support-support penting. Kemudian kita lihat jangka panjang dari Waskita. Kalau kita lihat full secara monthly, di sini dengan jelas PBH monthly-nya di 2190. Jadi big picture-nya kemungkinan besar ya di tahun ini bisa nyampai di 2190. Dan ini memang jadi target saya dan tim di The Golden Cross untuk kita melakukan taking profit. Jadi kurang lebih di area 2190. Tapi bagi teman-teman yang memang untuk trading, ya bisa atur sendiri money management dan trading plan-nya. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Unilever. Ini saham legenda tapi selalu turun terus. Sudah jebol lagi di bawah PBL 7.300. Sekarang masih mau menguji lagi gray line akhir 7155. Ini gray line akhirnya. Ini dia masih berusaha untuk tembus terus. Kalau dia berhasil tembus, maka terakhir dia akan menuju white line 7125, dan itu sekaligus harga terendah selama 40 hari. Nah, kalau saran saya untuk teman-teman yang trading,
teman-teman sudah boleh beli saham ini karena jarak ke 7125 tidak terlalu jauh. Teman-teman boleh koleksi saham Unilever dan cut loss jika turun di bawah 7125. Target kenaikan terdekat di 7275 sampai 7300 dan target jangka panjangnya menuju 7700. Tapi kalau teman-teman yang mau invest di saham Unilever, saya sangat rekomendasikan teman-teman karena harganya sudah cukup turun cukup dalam dan sudah mendekati 40 hari harga terendah. Maka ini jadi momentum yang menarik untuk teman-teman koleksi lagi. Semakin rendah maka semakin menarik untuk dikoleksi, sehingga teman-teman punya average down lebih rendah dan ketika rebound teman-teman bisa menikmati profit. Kemudian setelah kita review Unilever, selanjutnya kita review saham Pegas. Nah, saham ini setelah auto reject bawah, dia sangat menarik karena berhasil naik kembali di atas ini. Support pentingnya 1610. Kemarin dia sudah jebol dan dia berhasil menembus 1610 lagi. Closingnya sangat cantik di 1640. Jadi kalau teman-teman yang pengen membeli saham Pegas, saya rasa masih cukup menarik karena dia masih dekat dengan support kuatnya. Ini cuman 30 poin saja. Jadi kalau dia jebol di bawah ini, teman-teman bisa langsung cut loss ya. Jadi risikonya tidak terlalu tinggi, tetapi teman-teman punya potensial profit itu cukup lebar. Pertama di 1700, kedua di 1895. Ini teman-teman bisa dapat potensial profit yang cukup baik dibandingkan reward. Jadi saya kalau membeli saham, saya harus lihat dulu risk rewardnya. Ketika risknya tidak terlalu besar, dekat support, tapi punya reward yang sangat lebar, maka saya akan membeli saham tersebut. Oh, misalnya kalau cut loss gagal bertahan di sini, maka minusnya tidak terlalu dalam. Daripada teman-teman kejar saham yang sudah naik tinggi, misalnya kayak saham Antam sudah cukup tinggi, atau Inco sudah cukup tinggi, ternyata dia koreksi, minusnya dalam. Jadi saran saya, belilah saham-saham yang dekat support atau baru break resist, sehingga resist itu sudah jadi support lagi. Turun di bawah support itu, support barunya, maka teman-teman langsung cut loss. Risikonya terbatas ketimbang teman-teman nanggung. Contoh di sini. Ini kalau teman-teman coba beli di sini, dia tidak pernah gagal menembus resist dan berani beli, maka teman-teman sudah loss-nya cukup dalam. Pastikan dulu dia break ya. Kalau dia break, kalau dia berhasil break ini, maka teman-teman beli. Tapi kalau dia gagal turun lagi, maka level ini teman-teman bisa cut loss. Jadi namanya false break, tapi teman-teman bisa cut loss di sini. Daripada teman-teman coba di sini, dan teman-teman bingung di mana supportnya, maka itu yang membuat kadang trader merasa sangat nyaman sekali untuk hold saham minus daripada taking profit. Jadi saran saya jangan FOMO, jangan kejar saham-saham yang sudah naik tinggi. Masih banyak 700 saham di bursa, teman-teman bisa pilih lagi yang lain. Jangan kejar yang sudah naik sangat banyak, apalagi yang sudah banyak dibicarakan. Itu hanya saran saya, tapi semua kembali kepada teman-teman. Dan saham terakhir akan kita review di part yang ke-129 hari ini adalah saham Pesap. Saham Pesap telah turun cukup dalam ya teman-teman, di hari puncaknya di 200 kalau tidak salah di sini 308 ya. Dia turun sampai menuju harga saat ini 242. Dan dia sudah dekat dengan trendline bawah. Nilainya di 236 ya. 235, 236. Karena 235 tidak ada, kita bulatkan ke 236. Jadi support trendline bawah berada di 236. Dan kalau ini jebol, maka dia berpeluang turun ke 214. Ini terbuka lebar sekali.
Nah, tapi tadi ada yang minta saran, sudah terlanjur beli banyak, kemungkinan besar beli di area dekat resist atau di area tengah ini, namun tidak cut loss. Posisinya bingung mau cut loss atau mau hold. Pilihannya adalah kalau dia jebol di bawah 236, kalau untuk trading ya memang kita harus disiplin ya, harus cut loss. Tetapi kalau kita lihat dalam jangka panjang, maka masih ada harapan dari saham PESAP ini untuk bisa rebound kembali bahkan melebihi dari 242. Jadi saran saya kalau dia jebol 236, pastikan dulu dia membentuk support baru atau minimal dekat dengan 214 ini. Di titik ini baru teman-teman bisa lakukan average down ya teman-teman. Sehingga teman-teman punya average down lebih rendah, dan ketika terjadi rebound maka teman-teman bisa jual kembali yang sudah teman-teman beli di 214, atau teman-teman bisa lepas semua di saat profit. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-129. Next di 130, part 130, kita akan ulas Elsa, Tower, PTBA, IRA, KF, Gudang Garam, dan HMSP. Dan di part yang ke-131, kita punya HKMU, Adaro, ACST, Cleo, GJTL, dan saham BRIS. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau tambah lagi saham untuk ulasan berikut-berikutnya, bisa drop di kolom komentar. Dan sekali lagi teman-teman, bantu saya untuk like video ini, untuk subscribe, dan yang paling penting teman-teman, biar saya bisa semangat terus update, bantu saya share dulu ke semua grup teman-teman atau keluarga atau siapapun, biar mereka juga bisa belajar bareng-bareng, kita trading bareng-bareng, dan bisa cuan bareng-bareng. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-129. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.